Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Muti Adina dan rekan saya Anissa Nurfaikoh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pasar modal syariah. Berikut penjelasannya. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual atau emiten dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli efek dari perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Secara sederhana, pasar modal diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Fungsi pasar modal syariah yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Pasar modal menyediakan dana segar melalui mekanisme go public dengan menerbitkan saham dan menyediakan dana dari penjualan saham. Perusahaan dapat juga menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas dan membayar imbalan yang lebih rendah daripada imbalan yang harus dibayar melalui pinjaman perbankan. Penilaian suatu efek sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan penerbitnya. Dalam analisis memilih efek, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Untuk memilih saham dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan analisis teknikal. Penanaman pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu transaksi di pasar perdana. Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektur yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Yang kedua yaitu transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Ada dua jenis transaksi di pasar sekunder, yaitu yang pertama, transaksi melalui perantara perdagangan efek atau broker. Yang kedua, transaksi melalui perdagangan efek atau dealer. Produk investasi di pasar modal yaitu 1. Saham syariah, 2. Sukuk, 3. Reksadana syariah, 4. Exchange Trade Fund syariah, kelima efek beragun aset syariah, dan yang terakhir dana investasi real estate syariah. Untuk berinvestasi di pasar modal, resikonya cukup besar, apalagi jika langsung terjun di dalamnya tanpa melalui manajer investasi yang biasanya sudah syarat dengan pengalamannya. Apa saja sih resikonya? Yang pertama, resiko capital loss, dan yang kedua, resiko likuidasi. Pihak-pihak yang saling berinteraksi dalam aktivitas pasar modal yaitu 1. Menteri Keuangan, 2. OJK, 3. Investor, 4. Emiten, dan yang kelima, perusahaan efek. Akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah, yang pertama, musyarakah, yang kedua, mudharabah, yang ketiga, al-ijarah, yang keempat, salam secara sederhana, yang kelima, wakalah.
Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.